Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalatil malaikati ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu al-Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa minal mahdi wa kahlan wa minas sholihin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Saudara semuanya, masihkah ingat kita kepada riwayat Nabi Isa alaihi salam? Beliau adalah putra dari seorang wanita yang suci dan terjaga, yaitu Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam adalah putri dari keluarga Imron, satu-satunya keluarga yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu istrinya bernadar kepada Allah, ya Allah, setelah penantian yang begitu panjang, maka saya nadarkan apa yang sedang saya kandung di dalam rahim saya untukmu. Akan saya jadikan ia abdi kepadamu untuk membela agamamu. Setelah 9 bulan menunggu, ternyata istri dari Imron melahirkan. Dan jenis kelamin dari bayi yang ia lahirkan adalah putri. Ialah Sayyidah Maryam. Sayyidah Hana, istri Imron, mengadu kembali kepada Allah, ya Allah, inni wada'tuha untha. Ya Allah, sesungguhnya apa yang saya lahirkan bayi ini adalah seorang perempuan, dan seorang perempuan tidaklah sama dengan seorang laki-laki. Meskipun begitu, Sayyidah Hana tetap mengabadikan putrinya Sayyidah Maryam kepada Allah. Maka disimpanlah Maryam di sebuah mihrab dan dijaga oleh Allah. Lalu pada suatu hari, saat Maryam sudah beranjak dewasa, datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril datang menyerupai seorang pemuda yang begitu tampan dengan wajah yang begitu putih berseri. Seketika malaikat Jibril datang mendatangi Maryam yang sedang berada di dalam mihrab yang terjaga, dan tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa Sayyidah Maryam berada di dalamnya. Sayyidah Maryam terkejut melihat adanya seorang pemuda datang mendekatinya. Lalu Sayyidah Maryam berkata, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyyan. Sesungguhnya aku berlindung kepada Zat yang Maha Pemurah dari engkau jika memang engkau adalah seseorang yang bertakwa. Lalu Sayyidah Maryam seolah-olah mengatakan, wahai pemuda, jika engkau adalah seorang laki-laki yang baik, jika engkau adalah seseorang laki-laki yang bertakwa, maka sesungguhnya aku berlindung kepada Allah. Namun itu tidaklah mengetahui bahwa itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Sayyidah Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya aku adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikanmu kabar gembira bahwa engkau akan dianugerahi seorang putra yang suci dan diberkati. Sayyidah Maryam terkejut, bagaimana mungkin ia mendapatkan seorang putra sedangkan ia tidak bersuami dan tidak ada satu orang pun yang mendekatinya. Dan Sayyidah Maryam bukanlah termasuk ke dalam wanita yang suka melakukan sesuatu yang hina dan kotor. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Maryam, engkau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara semua wanita suci yang ada di dunia ini.
rahimmu akan dititipkan sebuah tanda kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidah Maryam menerima, jika memang ini apa yang sudah Tuhanku kehendakkan, maka lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu, wahai malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Jibril meniupkan ruh kepada raga Sayyidah Maryam. Dan Maryam pun mengandung Nabi Isa alaihi salam. Karena ia takut akan cemoohan kaumnya pada saat itu. Dan ia takut bahwa ia akan dianggap sebagai wanita yang melakukan hal-hal yang keji dan mungkar. Sayyidah Maryam pergi ke sebuah tempat yang tinggi dan jauh dari keramaian. Namun Allah Subhanahu wa taala memberkati Nabi Isa dengan Sayyidah Maryam tinggal di sebuah perbukitan yang begitu sejuk, yang airnya mengalir dan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang dapat ia konsumsi demi janin Nabi Isa alaihi salam. Setelah 9 bulan mengandung, rasa sakit untuk melahirkan mulai terasa. Karena rasa sakit itulah Sayyidah Maryam mencari pertolongan hingga ia sampai di sebuah pohon kurma. Karena ia tidak kuat merasakan rasa sakit yang begitu amat sangat, Sayyidah Maryam sampai berkata, "Ya Rob, wahai Tuhanku, jika aku tahu begini rasanya lebih baik aku mati saja. Sedangkan aku sudah menjadi seseorang yang dihinakan dan dilupakan." Namun Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta membiarkan Sayyidah Maryam dalam kesakitan. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril. "Wahai malaikat Jibril, berilah hiburan atau berikanlah sedikit rasa tenang kepada Sayyidah Maryam." Malaikat Jibril pun menemani Sayyidah Maryam, namun tidak dekat, dengan jarak di lereng gunung. Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Maryam, tenanglah, sesungguhnya engkau akan melahirkan nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tenanglah. Goyangkan saja pohon kurma yang ada di sebelahmu hingga ia menjatuhkan rutob atau kurma-kurma yang segar yang siap dimakan. Dan Allah pun telah mengalirkan air sungai di bawahmu, wahai Sayyidah Maryam." Saat rasa sakit mulai terasa, Sayyidah Maryam menuruti perintah dari malaikat Jibril untuk menggoyangkan pohon kurma hingga ia dapat memakan kurma yang segar yang telah Allah berikan dan juga air dari sungai yang mengalir yang begitu jernih. Dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salam lahir dengan selamat. Setelah melahirkan, Sayyidah Maryam ingin kembali kepada kaumnya, kepada keluarganya. Namun kaumnya, kaum Bani Israel melihat Sayyidah Maryam dengan tatapan yang keji, dengan tatapan yang penuh hina. "Wahai Sayyidah Maryam, sesungguhnya engkau adalah wanita yang mungkar dan keji. Padahal ayahmu adalah seseorang yang soleh dan ibumu bukanlah seorang yang pezina." Namun sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, bahwa Sayyidah Maryam bernazar untuk tidak berbicara dengan satu orang pun kaumnya. Saat ada yang mencemooh, para kaumnya menghina, Sayyidah Maryam hanya mengatakan, "Aku sesungguhnya bernazar kepada Allah untuk tidak mengatakan apapun kepada manusia, kepada kaum pada hari ini." Tetapi semakin diamnya Sayyidah Maryam, maka kaumnya semakin mencemooh dan menghina. Hingga Sayyidah Maryam merasa tak kuat dan mengatakan, silahkan bertanya kepada anakku, Nabi Isa alaihi salam." Maka cemoohan dari kaum Bani Israel pun semakin menjadi. Mana mungkin kita bertanya kepada seorang bayi dalam pangkuan yang baru saja lahir? Apakah ia bisa berkata? Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kebesarannya. Nabi Isa alaihi salam yang baru saja lahir, masih dalam pangkuan, Allah berikan kemampuan untuk berbicara.
Dan kalimat pertama yang ia ucapkan adalah, "Inni Abdullah." Sesungguhnya aku adalah Abdullah, aku adalah abdi Allah. Terkaget-kaget seluruh kaum Bani Israel pada saat itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa benar-benar Nabi Isa adalah nabi yang sudah Allah utus, bayi yang Allah utus sebagai Rasulullah untuk kaum Bani Israel. Ini Abdullah, sungguhnya aku adalah Abdullah, dan ja'atani at-Taurat, dan aku datang dengan Taurat, dan aku menghafal Taurat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku untuk sholat dan berzakat selama hidupku, dan Allah menyuruhku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku, kepada ibuku, dan mengajak kepada yang baik, kepada yang ma'ruf, dan melarang kepada yang mungkar. Dari situlah kaum Bani Israel percaya bahwa Sayyidah Maryam bukanlah seorang wanita yang keji dan mungkar, namun ia diberikan kelebihan oleh Allah, ia dipilih oleh Allah untuk melahirkan Nabi Isa tanpa seorang suami. Nabi Isa alaihi salam tumbuh dewasa, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel, untuk menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Namun ternyata kaum Bani Israel begitu angkuh, begitu sombong, hingga tidak banyak yang bisa mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Banyak dari mereka mungkar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan banyak mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam. Di antaranya ia mampu menghidupkan orang yang mati, ia mampu menyembuhkan orang yang buta, dan dia mampu menyatukan 4 burung yang berada di ujung gunung menjadi 1 burung yang hidup kembali. Namun begitulah keangkuhan Bani Israel, tidak percaya dan tetap kukuh pada pendiriannya bahwa Nabi Isa hanyalah seorang penyihir dengan sihir yang sangat dahsyat. Hingga pada suatu hari, salah satu dari pengikutnya yang bernama Yahuda Iskariot berkhianat kepada Nabi Isa alaihi salam. Saat kaumnya benar-benar mencari Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam, ia berkhianat. Ia memberitahukan kepada kaumnya tempat persembunyian Nabi Isa alaihi salam selama ini. Dan disitulah suatu keajaiban yang Allah berikan terjadi. Nabi Isa alaihi salam Allah angkat menuju langit. Dan Yahuda Iskariot, seorang yang berkhianat kepada keimanan Nabi Isa alaihi salam, dimiripkan wajahnya dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan Yahuda Iskariot inilah orang yang disalib dan dibunuh karena ia dianggap seperti Nabi Isa alaihi salam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ruh Nabi Isa alaihi salam yang akan suatu hari akan turun kembali di akhir zaman sebagai pembunuh Dajjal. Wahai sahabat rahimakumullah, begitulah kisah Nabi Isa alaihi salam yang perlu kita ketahui. Nabi Isa alaihi salam sama dengan nabi-nabi sebelumnya, bahwa ia membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama dengan Nabi Adam. Maka kita sebagai umat muslim wajib mempercayai bahwa Nabi Isa alaihi salam memberikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kepada agama yang sama, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan dari kisah Nabi Isa alaihi salam kita mampu meningkatkan keimanan kita dan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita jalani hari ini begitu banyak kemudahan dibandingkan dengan perjuangan Nabi Isa menyebarkan agama Islam kepada Bani Israel. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.